Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas contoh materi untuk tugas pertama. Oke, pada soal nomor 1 yang ditanyakan adalah nilai X. Sudah diketahui fungsi X-nya. Nah, yang harus dipahami pertama, kalau bentuk dari f kuadrat X dengan fx kuadrat ini sama. Nah, kalau kita lihat ini berarti kan bisa kita rubah menjadi fx kuadrat min 8 fx sama dengan 9. Nah, bentuknya ini kan sama fx ya. Jadi untuk cara mudahnya fx-nya kita misalin dulu aja menggunakan p. Jadi fx kita misalkan menggunakan p. Berarti kita punya p kuadrat min 8p. Nah, 9-nya pindah, min 9 sama dengan 0. Kalau kita lihat ini bentuknya adalah sebuah persamaan kuadrat, yang artinya kita harus coba cari faktornya. Oke, untuk mencari faktor, triksnya cari dua angka, berapa dikali berapa supaya menjadi 9. Dan kita lihat belakangnya tandanya adalah minus. Kalau belakangnya minus, berarti yang tengah ini adalah hasil pengurangan. Jadi dua angka kalau dikalikan 9 dan angka tersebut kalau dikurang nilainya adalah 8. Kita dapat berarti di angka 9 dengan 1. Karena kan 9 kali 1 nilainya 9 dengan 1 kalau dikurang nilainya adalah 8. Nah, yang harus dipahami, jika belakangnya minus, yang ini, maka salah satu ada yang minus, satunya lagi plus. Patokan kita dengan yang di tengah. Kalau tengahnya minus, maka yang terbesar ngikutin. Jadi yang terbesar juga minus. Berarti kalau seperti ini, 9-nya lebih besar, maka 9-nya minus. Sedangkan satunya plus. Oke, rubah tanda seperti biasa. Yang minus awalnya berubah jadi plus, kemudian yang plus berubah jadi minus. Oke, dari sini kita dapat P-nya adalah 9 dan juga min 1. Tadi kan P-nya adalah permisalan dari fx. Berarti P yang pertama 9, kita ganti P-nya menjadi fx kembali. Nah, di soal fx-nya sudah ada, yaitu setengah x. Berarti kalau kita masukkan setengah x sama dengan 9. Kalau kita mau mencari x-nya, berarti kan setengahnya pindah ruas. Pecahan pindah ruas, jangan lupa dia dibalik. Jadi 2/1. Sehingga kita punya x-nya pertama adalah 18. Tadi dicek kembali, untuk nilai P-nya selain 9 ada juga min 1. Nah, ini pun sama ya. P-nya kita kembalikan ke bentuk fx, yaitu setengah x. Nah, kalau kita mau mencari x-nya, setengahnya pindah ruas. Berarti setengah sama dengan min 1 kali 2/1. Berarti dapat x-nya adalah min 2. Jadi nilai x-nya ada 18 dan juga minus 2. Berarti kita punya opsi yang C. Untuk soal bawahnya, ini pun sama. Kita misalin dulu saja untuk bentuk fungsinya dengan P. Nah, berarti masukkan bentuk yang ini, fx-nya kita ganti dengan P. Jadi P kuadrat plus 15 sama dengan 8P. Nah, kalau kita lihat ini kan persamaan kuadrat kembali karena ada pangkat 2. Maka ruas yang kanan pindahkan ke sebelah kiri. Jadi kita punya P kuadrat, rubah tanda yang 8P-nya menjadi min 8P plus 15 sama dengan 0. Oke, konsepnya sama. Kita cari faktornya terlebih dahulu. Cari dua angka. Berapa dikali berapa supaya menjadi 15. Nah, ini kalau belakangnya plus, berarti tengahnya adalah hasil penjumlahan. Kalau dikali 15 dan angka tersebut kalau ditambah adalah 8. Berarti kan dapat 3 dengan 5. Nah, untuk tandanya yang harus dipahami, jika belakangnya ini plus, nah berarti bisa dua-duanya plus atau bisa dua-duanya minus. Patokannya dengan yang di tengah.
Kalau tengahnya minus berarti dua-duanya minus. Maka kita punya P-3 dan P-5. Oke, rubah tanda berarti P-nya dapat positif 3. Satu lagi P-nya adalah positif 5. Oke, P-nya sudah dapat, kita kembalikan ke bentuk aslinya yaitu Fx. Jadi ketika P-nya 3, kita rubah menjadi X plus 2 sama dengan 3. Oke, dari sini 2-nya pindahkan, berarti X sama dengan 3 min 2. Atau dapat X-nya adalah positif 1. Berikutnya, P sama dengan 5. Ini pun sama, kita kembalikan ke Fx, yaitu X plus 2 sama dengan 5. Pindah ruaskan, berarti dari sini X sama dengan 5 min 2. Atau dapat X-nya adalah 3. Yang diminta adalah X1 plus X2. Oke, berarti X1-nya sudah dapat 1 dan X2-nya dapat 3. Kalau kita jumlahkan, dapat ya, jumlahnya adalah 4. Berarti kita punya opsi yang C. Oke, untuk soal yang bawahnya. Nah, ini adalah suatu fungsi dengan lambang yang sudah ditentukan oleh si pembuat soal. Jadi fungsinya terbagi jadi 3. Ada yang tengah, atas, dan juga ada yang bawah. Penggunaannya, yang atas ini digunakan ketika X-nya adalah bilangan ganjil. Yang tengah digunakan ketika X-nya adalah bilangan genap tak negatif. Dan yang bawah digunakan ketika X-nya adalah suatu bilangan negatif. X-nya adalah suatu bilangan yang berada di dalam lambang seperti ini. Nah, di soal yang ditanyakan ini adalah lambang 1 min lambang 2. Nah, berarti kesimpulannya kan kalau kita cek ini mirip nih. Jadi pertama, yang lambang 2 ini adalah sebagai X. Jadi X-nya kita punya nilainya adalah 2. Nah, kalau X-nya 2, berarti yang digunakan adalah yang genap ya. Dan dia tidak negatif, berarti pakai yang ini. Nah, masukkan. Jadi awalnya kan X kuadrat plus 2 per 2. X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 plus 2 per 2. Hitung kuadratnya dulu. 2 pangkat 2, 4. Tambah 2, 6. Bagi 2. Berarti dapat 3. Nah, jika ini sudah, kan tadi awalnya adalah 1 min lambang 2. Lambang 2 tadi udah kita hitung, hasilnya adalah 3. Berarti lambangnya kita hapus sekarang. Jadi 1 min 3 lambang. Nah, kalau ada angka dalam kurung atau dalam lambang, selesaikan dulu angkanya. Jadi 1 min 3 dulu. 1 min 3 berarti masih ada lambang ya, lambang min 2. Nah, kalau seperti ini, berarti kita punya X-nya yang di dalam lambang, yaitu minus 2. Oke, kalau X-nya minus 2 itu kan berarti adalah suatu bilangan genap dan negatif. Maka kita gunakan yang 2X kuadrat plus 1. Oke, X-nya bisa langsung kita ganti. 2 kali min 2 pangkat 2 plus 1. Dikuadratkan dulu, min 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, dapat 9. Maka kita punya opsi yang E. Oke, untuk soal yang bawahnya, ini pun sejenis. Fungsinya dibagi 3. Yang paling atas, ini Y kurang dari sama dengan minus 5. Nah, kalau lambang ini berarti kan kurang dari sama dengan. Yang artinya dimulai dari angka itu sendiri. Jadi min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Terus kalau yang tengah, berarti ini lebih besar dari min 5, tetapi kurang dari 1. Berarti ada angka min 4, min 3, min 2, min 1, dan juga 0. Nah, kalau yang bawah, ini lambang lebih dari sama dengan. Ingat pokoknya kalau ada garis bawahnya berarti dimulai dari angka itu sendiri. Berarti lebih dari sama dengan 1. Bisa ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini cara pengerjaannya mirip. Kita awalnya punya lambang 6. Terus lambang lagi 3. Nah, kan kalau seperti ini yang harus kita hitung pertama adalah yang dalam kurung dulu. Berarti yang ini, yaitu ketika X-nya, ini berarti ya. Berarti ketika nilai Y-nya adalah samakan dengan dalam kurung, yaitu di angka 3. Nah,
kalau Y-nya 3 berarti adanya di paling bawah. Maka kita gunakan yang 2 min Y kuadrat. Oke, ini kita ganti dengan 3. Jadi 2 min 3 pangkat 2. Berarti 2 min 9 ya. Dapat min 7. Nah, ini sama. Kita lanjutkan perhitungannya. Ini lambang 6. Kemudian tadi yang lambang 3 hasilnya adalah min 7. Berarti tambah min 7. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita hitung dulu. 6 dikurang 7 kan dapat min 1. Oke, berarti kalau seperti ini kita punya Y-nya adalah min 1. Nah, kalau min 1 berarti pakainya yang tengah. Jadi kita masukkan ke Y plus 5 per Y min 1. Berarti min 1 plus 5 per min 1 min 1. Kita punya 4 per min 2 atau dapat min 2. Oke, kita punya opsi yang D. Untuk contoh berikutnya, ketika ada suatu titik, titik ini terletak pada garis ataupun kurva, konsepnya X sama Y-nya bisa langsung dimasukkan saja. Jadi sekali lagi X atau Y-nya dimasukkan ke dalam fungsinya. Nah, kalau kita cek berarti kan titiknya ini adalah 2,17. Maka X-nya diganti 2, Y-nya atau Fx-nya ini kita ganti dengan 17. Berarti kalau bentukannya seperti ini, kita kan lihat fungsinya tadi adalah Fx sama dengan X kuadrat min Rx plus 33. Nah, Fx-nya langsung kita ganti dengan 17 sama dengan X-nya ganti 2 kuadrat min R kali 2 plus 33. Oke, ini kita hitung dulu yang ada pangkat, berarti 17 sama dengan 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2, 4 min 2R plus 33. Nah, dari sini selesaikan dulu satu ruas. Artinya ruas kanan selesaikan dulu. Ini kan ada 4 tambah 33 dapat ya 37. Nah, 37-nya kan positif, pindahin ke sebelah kiri. Karena angka harus berpasangan dengan angka. Jadi 17 min 37 sama dengan min 2R. Oke, 17 min 37 berarti kita dapat yang angka min 20. Nah, ini perkalian pindah kita bagi sehingga dapat 10 adalah nilai dari R-nya. Nah, untuk contoh yang bawahnya juga sama. Titiknya adalah 4,N. Berarti X-nya diganti 4, Fx-nya kita ganti dengan N. Nah, di soal ini kan kita punya Fx sama dengan 8x plus 4 per 11 min 2x. Nah, tadi ya Fx-nya kita ganti dengan N. Berarti N sama dengan 8 dikali 4 plus 4, penyebutnya 11 min 2 kali 4. Dari sini kita punya N sama dengan 32 tambah 4 berarti kita punya 36 per 11 kurangkan 8 berarti dapat 3. Maka dari sini kita punya N-nya sama dengan 36 bagi 3 dapat di angka 12. Oke, untuk contoh materinya sudah kita bahas. Nah, ini adalah soal latihan yang bisa kalian coba sendiri. Cara pengerjaannya kalian kerjakan dan direkam ya. Jadi dalam video awal kalian perlihatkan atau kalian tampilkan wajah kalian. Setelah itu dibahas videonya untuk ketiga nomor tersebut. Setelah itu videonya boleh diupload ke link YouTube. Kemudian linknya nanti di-share ke DM Instagram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.